Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Tetap dalam penjelasan babul ikhlas wa ihdarin niyyah fi jamil a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن فرط بن رزاح بن عضي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله تعالى عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Diceritakan dari Amiril Mu'minin Abi Hafsin, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau merupakan salah satu daripada Khulafair Rasyidin dan salah satu daripada Al-Ashratu Al-Mubashshiruna Bidukhulil Jannah, salah satu daripada 10 sahabat yang dinas langsung, yang dikatakan langsung, disabdakan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau termasuk daripada 10 orang yang masuk surga. Beliau berkata, qala sami'tu, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung daripada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, innamal a'malu binniyat, amal-amal itu harus didasarkan dengan niat. Amal itu harus didasarkan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu tergantung dari niatnya masing-masing. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika niatnya itu niat baik, maka jadi baik. Jika niatnya itu tidak baik, walaupun yang dikerjakan itu merupakan amal-amal baik, maka tetap tidak jadi baik. Karena tergantung dari niatnya, tergantung dari niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya itu betul-betul karena Allah dan Rasulullah. Jika dia dalam hatinya dia berhijrah dari Mekah, dulunya dari Mekah ke Madinah, ini hijrahnya karena lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niatnya adalah hijrah karena Allah, niatnya itu hijrah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Akan tetapi jika hijrahnya tersebut karena dunia yang akan dia peroleh, maka dia akan memperoleh dunia.
tidak akan memperoleh lillahi wa rasul, wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, atau niatnya karena seorang perempuan, maka dia akan memperoleh, tergantung niatnya, tidak akan memperoleh lillah dan juga tidak akan memperoleh lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa kita ambil kesimpulan dari sini bahwa seseorang itu melakukan amal itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada niatnya. Jika niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, jika niatnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan memperoleh hal yang dari Allah, pahala yang dari Allah, akan memperoleh ridha, akan memperoleh ridha Allah, akan memperoleh ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti lil akhirah, untuk akhirat, niatnya itu untuk akhirat. Akan tetapi kalau karena hijrahnya tersebut itu karena bukan lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hijrahnya karena ghairullah, lain selain Allah Subhanahu wa taala yang dia tuju, misalnya hijrahnya karena dia ingin memiliki dunia atau memiliki seorang perempuan, maka tergantung niatnya, tergantung dalam hatinya, dia mengerjakan karena Allah, karena Rasulullah, atau karena mau mendapatkan dunia, atau karena mau mendapatkan perempuan. Maka tergantung niatnya. Inilah pentingnya kita sebelum melakukan itu harus memperbaiki niat. Niat dulu diperbaiki, kita melakukan itu karena lillah, maka semua yang kita akan dapat, akan peroleh itu lillah, semua lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau udah salah niat, walaupun bentuknya itu lillah, misalnya kita beribadah, melakukan salat atau melakukan puasa atau melakukan salat sunnah atau melakukan haji atau melakukan umrah, ini bukan niat lillah, bukan niat lillahi ta'ala, bukan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena niatnya telah salah. Dari itu kita sebelum melakukan amal, sebelum melakukan amal perihal kebaikan, niat kita diperbaiki terlebih dahulu. Takut dalam hati ini tidak lillah, takut dalam hati ini tidak karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perlu perihalnya ini kita utamakan dan kita pentingkan. Muttafaqun ala sihhatihi, dan hadis ini telah sahih. Yang mana hadis ini diceritakan oleh dua imam muhaddis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Masdisbah al-Ju'fi al-Bukhari, yang dikenal dengan Imam Bukhari. Yang kedua adalah Abu Husain bin Muslim bin Hujjaj bin Muslim bin Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma, yang dikenal dengan Imam Muslim. Jadi dua kitab hadis ini yang dikenal dengan Sahih Bukhari dan dikenal dengan Sahih Muslim, ini merupakan dua kitab yang sangat sahih dalam bidang hadis. Dan hadis ini dikeluarkan oleh beliau berdua dalam diterangkan atau dikeluarkan dalam kitabnya, diriwayatkan dalam kitabnya, maka memberi arti atau memberi paham bahwa hadis ini sangat sahih. Wa an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawzu jayshul ka'batah fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah
كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم متفق عليه. هذا لفظ البخاري. Diceritakan dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yauzu jaisyul Ka'bah." Ada tentara yang ingin merobohkan Ka'bah. Ketika tentara tersebut sudah sampai di kampung Baydha, maka yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Dicelakakan semua. Baik itu yang ada di kampung Baydha, orang yang akan merobohkan Ka'bah tersebut, atau orang yang ada di kampung tersebut, oleh Allah Subhanahu wa taala dicelakakan semua. Qalat, maka Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim?" Ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa dibinasakan dari dibinasakan orang yang mau merobohkan Ka'bah dan orang-orang yang hanya ada di pasar di situ di kampung Baydha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Mereka dicelakakan, mereka dibinasakan semua. Thumma yub'atsuna ala niyatihim, dan mereka akan dibangkitkan lagi tergantung daripada niatnya. Jika mereka niatnya buruk, ingin merobohkan Ka'bah, dan ada juga orang yang tidak berniat untuk merobohkan Ka'bah, akan tapi orang hanya berdagang di situ, orang yang hanya tinggal di kampung Baydha, atau orang yang jalan-jalan di situ, maka tergantung niatnya nanti yang akan menentukan dia celaka di sisi Allah atau tidak celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung niatnya. Jika niatnya untuk menghancurkan Ka'bah, maka dia kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan celaka. Adapun orang yang celaka yang di sekitar situ, yang tidak mempunyai maksud untuk merobohkan Ka'bah, yang hanya ada di pasar, yang hanya tinggal di kampung Baydha itu, maka dia tidak akan menjadi orang yang celaka, karena mereka akan dibangkitkan kelak nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung dari niatnya masing-masing.